Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebagai informasi, lagu Indonesia Raya kita tadi adalah berlatarkan daerah istimewa Aceh, ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan arahan sekaligus membuka acara webinar kita hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Aceh Selatan, yaitu Bapak Anadwe SPD MM. Pada Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini SSI NPC selaku Kepala Balai Guru Penggerak Aceh, Provinsi Aceh. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang berasli, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah ke Kabupaten Aceh Selatan, yang kami hormati Ibu Neneng Cutri Naswati, ya, Bu Neneng Cutri Naswati selaku narasumber kita pada hari ini, yang kami hormati moderator dan juga yang kami hormati koordinator guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan, Pak Irfan Dani, yang kami hormati dan kami istimewakan Bapak Ibu dan kepala sekolah yang mengikuti kegiatan workshop pada siang yang berbahagia ini, dan juga yang teristimewa yang kami hormati Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan pengelolaan kinerja guru dan juga guru penggerak yang sudah mengikuti kegiatan pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita telah berkumpul di acara workshop yang kita laksanakan secara daring pada hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kelancaran, selalu memberikan kita kemudahan, sehingga kegiatan kita, workshop kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salam juga tak pernah bosan-bosannya, tak pernah henti-hentinya kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga kita biasa kita harapkan kita bisa bersama-sama Rasulullah di yaumil kelak. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, saya merasa sangat bahagia dapat berada di sini untuk memberikan kata sambutan, mungkin sekaligus membuka acara workshop kita hari ini. Namun awalnya ini wujud moderator hanya membisik, itu kata sambutan, tidak ada buka acara ya kan. Mungkin berhubung Bapak Kepala Dinas kita ada halangan, mungkin ada satu dan lain hal, maka pada kesempatan ini
sekaligus memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka acara workshop yang kita rasakan sangat penting ini. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum bagi kita untuk berkumpul, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam memajukan dunia pendidikan di daerah kita. Mungkin Provinsi Aceh, terkhusus di Kabupaten Aceh Selatan yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Kehadiran dan partisipasi teman-teman, guru, dan kepala sekolah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan khususnya, baik dari tingkat dasar maupun tingkat menengah, ini sangatlah berarti. Ini adalah sangat berarti. Saya yakin melalui workshop ini kita akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam mengelola kinerja kita ke depan. Baik kita selaku pemeran langsung di dunia pendidikan, selaku guru, dan juga selaku kepala sekolah, terutama dalam konteks penerapan platform Merdeka Mengajar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan suatu bangsa, pembangunan suatu daerah, pembangunan suatu wilayah, ataupun pembangunan dunia pendidikan di suatu satuan pendidikan, baik di tingkat dasar, baik di tingkat menengah, SMA, SMK. Dan guru serta kepala sekolah harus memiliki peran yang sangat sentral. Nah, dalam hal ini tentunya guru dan kepala sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas dan yang bermartabat, serta memiliki etika yang baik. Dalam era teknologi seperti sekarang ini, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar menjadi sangat penting, relevan, dan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Tentu, workshop ini akan menjadi forum untuk saling berbagi pengalaman. Workshop ini yang kita lakukan secara daring, kita bisa bertatap muka antara satu dengan yang lain. Ini saya ulangi, mungkin dalam hal ini juga saya berharap melalui diskusi dan interaksi yang intensif ini kita dapat merumuskan langkah-langkah nyata, langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan setiap sekolah, yang dapat diterapkan di masing-masing satuan pendidikan kita, baik di tingkat dasar maupun di tingkat menengah. Sebagai insan pendidikan, kita semua sepakat bahwa guru dan kepala sekolah memiliki peran dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas, moral yang baik. Dalam artian mengutamakan adab dulu baru ilmu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk meningkatkan kualitas kinerja, adanya upaya konkret untuk meningkatkan kualitas kinerja yang nyata. PMM hadir sebagai wujud komitmen kita bersama untuk memberikan dukungan maksimal kepada para pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, PMM ini tidak sekedar merupakan program insentif finansial, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan dan penghargaan atas dedikasi serta prestasi yang telah dicapai oleh para guru hebat kita dan juga para kepala sekolah yang telah mengelola sekolah dengan baik. Program ini memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan diri, mengikuti berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi profesionalnya. Kepala sekolah dan guru yang
prestasi tentunya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh komunitas sekolah. Dengan adanya PMM, kita meyakini bahwa semakin banyak guru dan kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan pengembangan diri, riset, dan inovasi pembelajaran sehingga akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan juga lebih relevan. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui PMM ini, kita tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah, tetapi juga membangun fondasi pendidikan yang kokoh dan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah kita dan di Kabupaten Aceh Selatan yang kita cintai dan kita banggakan. Tentu selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Workshop ini bukan hanya menjadi sarana diskusi, tetapi juga langkah awal bagi kita semua dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah yang kita banggakan dan kita cintai ini. Mari kita sambut dengan semangat dan antusias yang tinggi, serta kita harapkan hasil yang positif dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan. Terima kasih, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya menutupi sambutan ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop yang kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini secara daring resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kacudin yang telah bersedia membuka acara kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita menyerahkan forum ini kepada moderator, Bapak dan Ibu, sebaiknya kita berfoto bersama dulu ya dengan Bapak Kacudin. Bapak dan Ibu, silakan dibuka dulu kameranya semua. Ibu Cun nggak ada. Tolong dibuka kameranya. Oke. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Bapak Ibu mohon maaf karena jaringan di tempat saya kurang bagus. Oke, sudah Ferman? Ya, silakan Pak Aris. Sudah, Herman? Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu tolong di-mute-kan semua dulu mikrofonnya ya Bapak Ibu ya, biar kegiatan kita sama. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, dan terima kasih banyak nih Pak Kacudinnya, Masya Allah, sudah sangat luar biasa pada hari ini. Bapak luar biasa ya Pak ya. Maju bersama, hebat semua. Ya, alhamdulillah Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Kami akan melanjutkan acara kami seterusnya. Oke Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu sudah tidak sabar lagi ya bagaimana sih pada kegiatan kita pada hari ini tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti kalau ada unek-unek dan pertanyaan-pertanyaan masih belum paham, silakan aja kita koordinasikan dengan moderator kita. Untuk itu kami silakan
perkenalkan moderator cantik kita pada hari ini yaitu Ibu Darlina Hasibuan untuk mengambil alih formulir. Kepada Ibu Darlina Hasibuan kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Pusri selaku MC kita pada hari ini yang sangat hebat sekali memandu acara kita pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada yang terhormat Uni SSID selaku Kepala BGP Aceh, yang terhormat Bapak Akmal AH SPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, yang terhormat Bapak An-Nadwi SPD MM, Kacabdin Wilayah. Iya, sudah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu, dan saya hormati juga kepala sekolah yang berada di virtual kita pada hari ini, juga Bapak Ibu guru kita yang berhadir, yang hebat, yang menimba ilmu pada hari ini. Perkenalkan, saya Darlina Hasibuan SPDI, guru penggerak Aceh Selatan yang akan memandu acara kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, setelah diluncurkannya program baru, yaitu program e-kinerja, oleh karena itu kita berada di sini. E-kinerja itu adalah salah satu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan, untuk menganalisis beban kerja jabatan dan beban kerja unit satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian intensif kerja dengan mempedomani Permendagri nomor 4 tahun 2005 tentang Anjap dan Permendagri. Jadi oleh karena itu kita di sini untuk mengupgrade ilmu itu Bapak Ibu ya. Untuk mengupgrade ilmu itu untuk tidak memperpanjang mukadimah. Jadi saya akan perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Neneng Cutrisnawati SPD, yang mana Ibu Neneng ini mengajar di SMP Negeri 1 Tapak Tuan, dan Ibu Neneng ini adalah guru penggeraknya Aceh Selatan. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin Ibu Neneng Cutrisnawati ini telah meraih juara 1 guru berprestasi tingkat Kabupaten Aceh Selatan. Kita beri sedikit dong, Neneng, luar biasa sekali. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darlina. Iya, alhamdulillah suara Bu Neneng kita sudah terdengar yang akan memberikan materi untuk kita pada hari ini nantinya. Dan untuk tidak memperpanjang, saya berikan sedikit peraturan kita ya Bapak Ibu. Mohon nanti untuk seluruh peserta yang ada di Zoom ini untuk memute semua mic-nya, dan ketika ingin bertanya nanti mohon raise hand, dan ketika itu setelah nanti presentasi dan kita akan ada sesi tanya jawab. Kita akan tanya jawab, dan ketika sesi tanya jawab itu tidak bisa terpenuhi semua, Ibu dan Bapak boleh melalui kolom chat. Ya, boleh melalui kolom chat. Oke, itu saja mungkin peraturan kita untuk hari ini, dan waktu serta layar kami persilahkan untuk Ibu Neneng Cutrisnawati. Kepada Ibu Neneng, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyelenggara. Terima kasih kepada Bapak Kacabdin, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dan terima kasih kepada para peserta Dewan Guru, baik guru, pengawas, kepala sekolah. Nah, di sini kita berkumpul pada hari ini yaitu berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yaitu tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini keluar peraturan ini yaitu pada tanggal 15 Desember 2023 kemarin. Nah, di sini
kita mungkin langsung saja untuk, saya rasa teman-teman guru di sini dan kepala sekolah itu sudah melakukan atau sudah menginput penilaian kinerja, rencana kerja untuk tahun 2024. Tapi di sini kita akan menjelaskan sedikit bagaimana proses penilaian untuk guru, kemudian untuk kepala sekolah, dan juga nanti di akhir mungkin sambil kita akan menjelaskan juga mengenai bukti dukung yang harus kita penuhi, seperti itu. Mungkin langsung saja izin share screen Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya, Pak Irfan. Masih menggema suara saya? Oke, sudah Bu Neneng, silahkan. Ya. Oh ya, oke, lanjut. Izin saya share screen, kita langsung saja masuk kepada pokok pembahasannya Bapak Ibu ya, berhubung waktu sudah. Suara saya? Nah, di sini ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mohon mic-nya dikondisikan ya. Baik, kita langsung mohon saja. izin Bu Melisma sudah masuk di mute. untuk apakah share screen saya sudah terbaca? Belum Bu Neneng. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ya, gimana Pak? Sudah? Oke, sudah. Oke, aman. Sudah aman, Bu. Sudah Bu Neneng. Silahkan. Oke. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin kita langsung saja ke pembahasan kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah meminjamkan akun salah satu guru di sekolah saya karena kita akan memulai dari awal pengelolaan kinerja, tetapi mungkin tidak terlalu berlama-lama di sini. Kita hanya langsung kepada mungkin permasalahan yang banyak itu di poin ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita buka dulu. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah memasukkan semua pengelolaan kinerja ini pada akun PMM masing-masing. Sebentar ya, sedang loading. Ya, baik, saya izin share kembali. Ini kalau melalui YouTube, apa sudah masuk? Belum Bu Neneng. Suaranya sudah kedengaran itu. Tapi share screen-nya belum Bu. Ya. Ya, suara sudah kedengaran. Kameranya belum terbuka. Oke, sudah Bu Neneng. Oke. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya status kepegawaian di sini sudah benar, baru kita lihat atau lanjutkan data sudah sesuai. Ya, data sudah benar. Kita lanjut. Nah, di sini pilihan indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, sebelum kita melihat atau memilih penerapan indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita, Bapak Ibu diharapkan untuk melihat kembali rapor pendidikan satuan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Di sini apakah sekolah kita ada dimensi yang mempunyai nilai merah, kuning, atau hijau.
Nah, kebetulan sekolah saya di sini untuk dimensi manajemen kelasnya ini cukup, kemudian psikologisnya baik, metode pelajarannya cukup. Nah, setelah kita melihat ini, kita lanjut. Di sini sudah ada 8 dimensi yang harus kita pilih. Apabila di sini di sekolah Bapak Ibu mempunyai nilai yang merah, maka posisinya akan terletak di bagian paling atas seperti ini ya, prioritas. Nah, di sini kami akan memilih atau memperbaiki untuk jenjang atau periode Januari sampai Juni, kita akan memperbaiki penerapan disiplin positif, kemudian ke pengembangan kompetensi. Kita lanjut saja. Nah, baik. Nah, ini Bapak Ibu ya yang menjadi dilema sebenarnya. Tapi saya rasa Bapak Ibu semua sudah mengisi. Nah, di sini berdasarkan Perdirjen GTK nomor bla 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 ini. Nah, di sini nilai yang harus kita penuhi adalah 32 poin. Bapak Ibu, apakah boleh lebih? Disarankan nilai yang dimasukkan itu lebih dari 32 poin ya. Di sini kita akan melihat dulu poin-poin apa yang harus kita penuhi. Saya sarankan Bapak Ibu, sebentar. Kita akan masukkan. Enggak jelas tadi. Sebentar ya. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Apa sudah masuk? Oke, sudah ya. Tabulasi poin pengembangan kompetensi. Untuk nomor rencana hasil kerja 5, kita akan bahas satu persatu. Di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi baik menyelenggarakan mohon izin Bu Fitriana untuk di-mute-kan. Ya, Bu. Suaranya. Catatannya di sini Terima kasih. untuk komunitas belajar itu satu kegiatan berdurasi 2-3 jam. Jadi setara 4 poin. Bukti dukung yang diminta adalah sertifikat, kemudian poinnya itu 4. Keterangannya melalui kegiatan KKG atau komunitas belajar sebagai peserta. Jadi apabila Bapak Ibu berperan sebagai peserta dalam berbagi praktik baik komunitas belajar seperti hari ini, nah ini mendapatkan poinnya 4. Jadi ini bisa dipilih sampai 8 kegiatan Bapak Ibu ya. Kemudian untuk nomor LHK yang 9, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, di sini satu kegiatan setara 4 poin, didukungnya ada sertifikat, kemudian poinnya 4, keterangannya diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas kegiatan pendidikan sebagai peserta. Jadi intinya di sini lembaga pendidikan Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut untuk nomor RHK yang nomor 18. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Jadi ini satu kegiatan setara 4 poin, sertifikat untuk bukti dukungnya, kemudian kegiatan mentoring atau coaching bersertifikat sebagai peserta coaching. Jadi di sini kegiatan yang mementoring itu namanya coaching, yang dimentori itu adalah coaching. Kemudian nomor RHK yang nomor 11, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata teman sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lainnya. Jadi di sini ada beberapa penelaah Bapak Ibu ya. Ada penelaah aksi nyata, ada penelaah cerita praktik, kemudian ada penelaah perangkat ajar. Nah ini
ini harus memenuhi, artinya sudah mempunyai sertifikat sebagai penelaah, ya. Nah, di sini harus guru atau kepsek yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu dan dikurasi atau diundang oleh Kemendikbud sebagai penelaah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat sebagai penelaah, nah ini boleh dipilih. Jadi poinnya adalah 6. Kemudian untuk nomor LHK nomor 16, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Nah, ini juga satu kumpulan konten yang terbit di PMM setara 6 poin. Jadi dibuktikan dengan bukti dukung yang bisa dikumpulkan yang berbentuk PDF. Jadi tidak dalam bentuk video ya Bapak Ibu ya. Untuk nomor LHK yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Jadi ini peserta pelatihan mandiri, ini pelatihan di PMM ya. Jadi untuk satu pelatihan itu poinnya 8, bukti dukungnya sertifikat topik. Kemudian sertifikat topik pelatihan mandiri ini harus sudah otomatis kita sudah menyelesaikan aksi nyata Pak Ibu ya. Kemudian kita lanjut untuk RHK yang nomor 2, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran atau persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, di sini satu observasi sebagai pelaku dan satu pengamat secara bergantian secara setara 8 poin. Nah, untuk keterangannya di sini, guru memiliki SK penilaian kinerja guru diketahui oleh Dinas Pendidikan. Kita lanjut. Untuk RHK yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, di sini satu kegiatan berdurasi 2-3 jam atau setara dengan 8 poin. Ini boleh diselenggarakan oleh lembaga manapun yang mengulas khusus kurmer atau perencanaan berbasis data, Pak Ibu ya, dengan durasi jam sebagai pembicara. Kemudian RHK yang ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini satu kegiatan berdurasi 2-3 hari atau setara 8 poin. Ini diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas pendidikan dengan durasi hari sebagai peserta. Mungkin lebih tepatnya ini yang mempunyai jamnya di belakang yang sertifikat ya Bapak Ibu ya, JP-nya ya. Kemudian untuk RHK yang ke-10, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, di sini satu penghargaan setara 12 poin. Jadi penghargaan yang di sini dimaksud adalah tidak selalu harus yang kejuaraan, tetapi boleh penghargaan tertentu dengan piagam. Seperti itu. Kemudian RHK yang ke-14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Jadi satu cerita praktik yang diterbitkan di PMM itu setara dengan 12 poin. Bukti dukung yang bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF. Kemudian RHK yang ke-17, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru. Nah, ini satu kegiatan berdurasi 2-3 jam, setara 12 poin. Jadi kegiatan mentoring atau coaching bersertifikat ini sebagai coach. Untuk RHK yang ke-8, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Nah, ini mungkin SMK ya, guru SMK, satu kegiatan berdurasi 2-4 minggu, setara 24 poin.
Jadi di sini bukti dukungnya adalah sertifikat, kemudian keterangannya kegiatan magang yang relevan dengan dunia kerja. RHK yang ke-15, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ini yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Satu perangkat ajar yang diterbitkan di PMM setara 24 poin. Jadi bukti dukung yang bisa dikumpulkan adalah dalam bentuk PDF. Selanjutnya RHK yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan praktik baik. 3 kegiatan secara 36 poin. Kemudian di sini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, untuk penggerak komunitas ini bukan pembicara atau bukan narasumber, Bapak Ibu ya. Di sini adalah seperti panitia atau panitia penyelenggara kegiatan. Nah, itu bisa memilih untuk menjadi peran sebagai penggerak komunitas ini. Jadi untuk 3 kegiatan itu setara 36 poin besar ya. Kemudian RHK yang ke-6, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini satu kegiatan berdurasi 3 sampai 6 bulan. Jadi setara 128 poin. Kegiatan yang selesai dalam kurun waktu penilaian kinerja berdasarkan tanggal sertifikatnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang angkatan 9, kalau memang bisa dipastikan itu keluar di awal Juni, mungkin bisa dimasukkan sebagai perencanaan. Oke, baik, kita lanjut dulu. Saya stop ini. Kita kembali dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut di sini. Apa sudah masuk? Nah, sudah Bu Neneng, sudah. Ya. Baik. Rencana yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu, silakan dipilih sesuai dengan kemampuan ataupun rencana kerja yang akan kita buat. Kalau bisa nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu ya, tapi artinya gini, buatlah suatu perencanaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Di sini yang lebih mudah untuk kita pahami itu, bisa juga kita membuat 2 kegiatan, tetapi bisa mendapatkan sertifikat. Artinya, buatlah suatu kegiatan di komunitas belajar Bapak Ibu, baik itu komunitas di sekolah, penggerak, silahkan, itu sertifikatnya diakui. Bapak Ibu buat ataupun buat workshop dalam bentuk pelatihan dengan durasi 2-3 hari, itu buat saja pelatihan pendampingan pembahasan topik gitu sampai menyelesaikan aksi nyata. Nah, 2 saja kita lakukan itu sudah 16 poin. Bonusnya apa? Bonusnya kita mendapatkan 2 juga sertifikat topik dari PMM. Jadi sudah 4 sertifikat. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kegiatan di komunitas belajar Bapak Ibu, kegiatan pendampingan untuk penyelesaian aksi nyata dengan jangka waktu 2-3 hari. Nah, jadi bisa dapat 4 sertifikat. Kalau 2 kegiatan berarti
sertifikat dari komunitas 2, sertifikat dari PMM dapat 2. Jadi itu sudah 4 Bapak Ibu ya. Kemudian nanti tinggal dipilih saja, itu sudah 32. Tinggal kita tambah seminar atau kegiatan lain yang kira-kira Bapak Ibu mampu untuk menjalankannya. Kita coba saja, ini salah satunya. Pilih, oke. Kita lanjut ke tugas tambahan. Halo Ibu, bisa bertanya dulu Ibu? Ya, silakan Pak. Ini tadi, Assalamualaikum dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari SMP 2 Sawang, Bu. Kami tadi agak terlambat masuk karena mungkin penuh ya. Ini ingin bertanya tentang penelaah tadi, Bu. Kalau penelaah tentang aksi nyata yang ada di teman sejawat itu, berarti memang harus memiliki sertifikat dari Kemendikbud atau organisasi yang berwenang dulu, Ibu ya? Baru bisa menelaah punya kawan gitu. Gimana nih? Kita jawab terus atau kita tampung dulu, Bu Moderator? Mohon izin, Bu. Mohon maaf Bu Neneng, kita tampung saja dulu ya. Kita tampung dulu karena ada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin lupa ya Pak Edi ya. Terima kasih. Nanti akan kita jawab. Baru bergabung. Oh iya, nggak apa-apa Pak Edi. Selamat datang Pak Edi. Yuk lanjut Bu Neneng. Ya, kita lanjut dulu ya. Saya coba dulu di sini, tambahkan lagi yang besar supaya bisa lanjut. Oke, nah untuk pengembangan diri tadi sudah selesai, kita lanjut pada tugas tambahan. Di sini rencana hasil kerja untuk tugas tambahan itu opsional Bapak Ibu ya. Boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi kalau kita guru, itu setidaknya untuk guru piket kan ada gitu ya. Kalau guru piket itu wali kelas. Nah, di sini ada juga pilihan untuk khusus untuk yang SD ada, SMP, SMK, dan SMK. Saya rasa ini nggak perlu saya bahas lagi Pak Ibu ya. Kita melihat waktu. Mungkin nanti boleh di sesi tanya jawab aja langsung. Kita lanjut, kita pilih salah satu dulu. SMP wali kelas. Oke, saya lanjut ke perilaku kerja. Nah, indikator dan perwujudan perilaku di sini ada 7 aspek. Yang pertama aspek berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini Bapak Ibu saya berikan contoh satu saja. Misalnya di sini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, di tahun ini misalnya saya ingin memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Indikator perilaku ini yang saya pilih. Nah, untuk mewujudkan perilaku ini, apa yang akan saya terapkan atau apa yang akan saya lakukan pada semester ini? Misalnya untuk mendukung indikator yang saya pilih ini, saya akan mewujudkannya dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Ini awal untuk semester ini yang saya pilih, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini harus diisi semua Bapak Ibu. Kalau tidak diisi, maka ini tidak bisa. Kita lanjut untuk ke rangkuman. Umpama saja Bapak Ibu ya. Kita ke rangkuman. Nah, ini. Di rangkuman ini yang perlu kita perhatikan di sini sebenarnya Bapak Ibu kita selama ini sudah mengejar poin. Sebenarnya bukan itu ya hal yang utama. Yang utamanya adalah proses pembelajaran di dalam kelas. Dan ini jangan sampai dilupakan. Karena ini ada jangka waktu yang masa observasi, kemudian masa pra-observasi, masa observasi, kemudian pasca observasi. Nah, itu harus kita perhatikan bulannya. Di awal tadi ada ya.
Tapi saya akan bahas ini dulu untuk bukti dukung ini. Nah, di sini rencana hasil kerja yang utama, yang bagian depan tadi yang saya pilih, apa tadi ya? Penerapan disiplin positif. Nah, guru akan mengisi formulir diskusi persiapan. Dari mana kita mendapatkan formulir diskusi persiapan ini? Formulir diskusi tindak lanjut, formulir refleksi. Nah, mungkin boleh Ibu host tolong kirimkan pada grup chat link atau PDF per dirjen tadi, juknis pengelolaan. Silakan Bapak Ibu, nanti dilihat. Saya keluar lagi dari sini, saya akan share lagi untuk diskusi persiapan, diskusi tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Jadi ini tidak hanya semata-mata ini sepertinya kita sudah lebih perhatian kita ke poin. Akhirnya ini tertinggal. Ya, sebentar saya share dulu. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa dibuka di komputernya masing-masing. Juknis pengelolaan kinerja. Dek, jangan dia Pak, jangan dibeleh. Apa sudah muncul di layarnya Bapak Ibu? Sudah Bu Neneng, sudah. Sudah Bu Neneng. Sudah. Di bagian penutup di sini Bapak Ibu silahkan lihat setelah tanda tangan Ibu Nunu. Nah, ini ada lampiran peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini adalah dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi pada saat bukti dukung bulan 6 kita upload. Oke. Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat. Untuk formulir A atau rubrik observasi kinerja guru, formulir A-nya diskusi persiapan observasi kinerja guru. Nah, ini yang diminta tadi Bapak Ibu, persiapan observasi kinerja. Jadi di sini sebenarnya Kemendikbudristek itu sudah mempermudah kerja kita. Formatnya sudah diberikan, kita tinggal mengisi saja. Jadi untuk apa di sini ada nilai 1, keterangannya 2, 3, 4, dan seterusnya. Di bawah sini ada keterangannya, silakan Bapak Ibu lihat. Nah, diisi ini petunjuk pengisiannya sudah ada Bapak Ibu ya. Ini format yang harus sekolah lengkapi berdasarkan rangkuman yang kita dapat. Saya rasa untuk semua guru ini ada. Ya, dia harus dibuat kemudian atau direncanakan bersama kepala sekolah dan dewan guru. Kemudian di sini ada formulir B. Pelaksanaan observasi kinerja guru. Nah, ini juga diminta tadi Bapak Ibu ya. Nah, seperti kita kan setiap 6 bulan sekali ada supervisi kelas. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, tadi yang diminta itu 3, nggak salah saya. Yang pertama itu adalah persiapan, kemudian observasi, pelaksanaannya maksudnya. Kemudian yang terakhir tindak lanjut observasi. Ini khusus untuk guru. Nah, untuk kepala sekolah ada bagian paling bawah Bapak Ibu ya. Ini refleksi, masih refleksi. Setelah refleksi ini masuk untuk observasi kinerja kepala sekolah. Nah, ini juga sama. Nanti apabila akun kepala sekolahnya pada rangkuman itu diminta diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah, inilah format yang harus Bapak Ibu kepala sekolah lengkapi. Oke, ini lanjut langsung di bawah kepala sekolah.
Jadi kepala sekolah yang menilai itu sebenarnya kepada kepala dinas, tapi menyerahkan kepada pengawas. Oke, kita lanjut. Maaf, ada sedikit tertinggal Bapak Ibu. Mungkin di sini karena saya lagi buka PDF, maka saya akan langsung masuk pada ini ya Bapak Ibu ya, variabel penilaian kinerja. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, jenjang itu merupakan hal yang paling penting. Makanya Bapak Ibu sebelum memasukkan rencana hasil kerja, di situ sistem memerintahkan untuk tolong melihat baik-baik jenjang Bapak Ibu apakah sudah benar apa belum, seperti itu ya. Nah, di sini apabila jenjang ahli pertama itu koefisien angka kreditnya adalah 12,5. Ahli muda 25, ahli madya 37,5, ahli utama 50. Jadi untuk ini adalah pengali predikat kinerjanya. Nah, untuk sangat baik, jika sangat baik, maka faktor pengalinya adalah 150%. Jika baik, faktor pengalinya 100%, cukup 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Jadi, jika seperti ini Bapak Ibu ya, kalau ada Bapak Ibu yang senior di sekolah Bapak Ibu, merasa khawatir. Nah, bagaimana nih Bu nih, kami sudah senior, sepertinya tidak sanggup lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau mengejar poin-poin yang ditetapkan misalnya. Sebenarnya Bapak Ibu yang senior tadi dengan jenjang yang lebih tinggi dan koefisien angka yang besar cukup mendapatkan predikat kinerjanya yang baik. Artinya batas ambang, kalau misalnya poin minimal itu 32, ya buat aja 36, tambahkan 4 untuk webinar, seperti itu misalnya. Nah, ini boleh dilihat Bapak Ibu ya, misalnya di sini ada ASN ahli madya. Ahli madya itu koefisien angka kreditnya 37,5. Nah, di sini ada guru muda, ahli muda. Nah, mendapatkan kalau ahli muda di sini koefisien angka kreditnya 25. Nah, guru ahli madya atau guru senior tadi, beliau mendapatkan ekspektasi dari atasan itu predikatnya baik misalnya. Jadi poin-poin kinerja yang beliau dapatkan itu misalnya predikatnya baik. Nah, setelah itu kita lihat kembali. Apabila guru muda tadi mendapatkan predikat sangat baik, berarti pengalinya itu kan 150%. Nah, jadi ini sebenarnya imbang Bapak Ibu ya. Guru senior kita mendapatkan nilai yang lebih pada jenjang. Guru muda apabila beliau ingin mengambil atau pengembangan diri lebih banyak, kinerja misalnya lebih mau dikejar, nah, itu bisa mendapatkan sangat baik. Tetapi untuk nilai kinerjanya akan sama seperti dengan guru senior atau dengan guru yang jenjangnya ahli madya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Misalnya Ibu Sri Haryati ini dengan jenjang ahli madya, beliau mendapatkan penetapan predikat kinerjanya baik, berarti 100%. Untuk Bapak Hendrawan 29 tahun ini, beliau mendapatkan kinerjanya sangat baik. Nah, 150%. Tetapi jenjang beliau masih ahli muda. Jadi koefisien angka kreditnya adalah 25. Sehingga apabila dikalikan guru ahli madya tadi dengan angka kredit 37,
dikali predikat kinerja baik itu 100%, maka akan mendapatkan 37,5. Nah, untuk Bapak Hendrawan yang kinerjanya sangat baik dan dikalikan dengan jenjang beliau 25%, 25, maka nilainya juga 37,5. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang senior, yang sudah jenjangnya sudah ahli media, atau mungkin ada yang ahli utama, tidak perlu khawatir. Saran saya Bapak Ibu untuk pengembangan diri seperti tadi. Nah, misalnya Bapak Ibu ambil saja dari komunitas pelatihan dari komunitas sekolah atau dari komunitas belajar di kabupaten Bapak Ibu. Tidak perlu kita mengikuti komunitas yang bukan komunitas ya, lembaga-lembaga yang di luar gitu. Yang kita takutnya seperti dalam beberapa hari ini sudah banyak sekali penipuan-penipuan dengan link-link yang dibagikan. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu, ayo kita ikuti saja komunitas sekolah kita atau komunitas di kabupaten kita. Mungkin nanti bisa disarankan untuk mendampingi pembuatan DIPMM, sertifikat DIPMM ya, aksi nyata. Nah, itu bisa dari nanti mereka pendampingan cara pembuatan kanvas. Nah, banyak sebenarnya. Jadi 1, 2 pulau terlampaui, gitu ya. 2 kegiatan kita ikuti, 4 sertifikat yang kita dapatkan. Seperti itu Pak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang senior, yang masuknya sudah agak susah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Oke Bapak Ibu ya, nah ini sudah muncul. Setelah kita melihat rangkuman, kita lanjut untuk mengajukan. Silakan Bapak Ibu lanjut ajukan kepada kepala sekolah, dan saya harap untuk bagi Bapak Ibu di sini ada yang kepala sekolah, tolong jangan langsung ajukan, disetujui Bapak Ibu ya. Karena nanti gini, dalam berikan waktu kepada guru-guru di sekolah Bapak Ibu untuk memikirkan dulu nih, setelah mereka mengisi, apakah saya mampu nggak ya dalam kegiatan itu kira-kira. Nah, mungkin beliau nanti ada berubah pikiran, sedangkan perubahan ini hanya bisa dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, akun Kepala Sekolah, seperti itu. Jadi apabila Kepala Sekolah sudah menyetujui, ini sedikit kesulitan untuk mengakses kembali, karena tidak ada tombol untuk mereset dari Kepala Sekolah. Tapi saya dengar kemarin itu dari komunitas Aceh sudah mengajukan untuk dibuat tombol reset di kepala sekolah, akun kepala sekolah, supaya apabila sudah disetujui bisa dihapus kembali. Tetapi untuk sementara Bapak Ibu, berhubung deadline waktu kita ini sudah dekat, 31 Januari, saya harap bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang memang belum menyetujui, tolong diberikan waktu untuk Bapak Ibu gurunya. Mungkin di atas tanggal 25, sekarang mungkin dicek-cek aja dulu tanpa disetujui terlebih dahulu. Seperti itu. Apa saya perlu lanjut ke akun kepala sekolah? Atau cukup kita bahas saja kalau ada pertanyaan? Lanjut aja ke akun kepala sekolah. Oh ya, baik. Oh ya, itu ada permintaan Bu Neneng, kita lanjut saja. Cuman kalau yang sama hanya sekedar
ditunjuk-tunjukin aja gitu ya Bu Neneng ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Neneng. Tapi saya rasa ini sama saja ya. Gimana? Kita bahas aja pertemuan, mungkin nanti takutnya waktu. Kalau bisa dilanjutkan sambil bertanya, Bu. Maksudnya ditunjukin aja Bu Neneng sedikit, kalau memang sama dikasih tahu sama saja, maksudnya supaya paham sama-sama ya. Terima kasih. Ya, boleh. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya tekankan di sini sedikit. Tolong Bapak Ibu perhatikan di bagian tugas tambahan yang diisi oleh guru-guru Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu yang menghidupkan mic-nya untuk dimatikan sebentar. Ini saya sudah izin dengan kepala sekolah saya, Bapak Ibu ya, untuk memakai akun beliau. Oke, baik. Nah, di sini untuk akun kepala sekolah sebenarnya sama saja. Tapi di sini kepala sekolah mempunyai hak untuk mengecek kembali rencana hasil kerja yang diajukan oleh guru-guru di sekolah beliau. Nah, untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, kita klik saja di bawah beranda pengelolaan kinerja Anda. Jadi ini khusus untuk kinerja kepala sekolah. Nah, di sini untuk pemeriksaan kinerja guru atau mengecek atau untuk menyetujui rencana yang sudah dilakukan oleh guru-guru di sekolah Bapak Ibu. Kita buka ini dulu ya untuk pemeriksaan dulu. Nah, di sini ada 36 guru kami di SMP Negeri 1 Tapak Tuan yang perlu disetujui 19, yang belum mengajukan 16, yang disetujui baru 1. Nah, ini kemarin kita. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah sudah melihat, atau bagi Bapak Ibu yang Kepala Sekolah, saya harapkan ini perlu dicek saja terlebih dahulu. Jangan diajukan. Untuk dicek boleh Bapak Ibu ya, untuk memeriksa ya. Nah, silakan periksa. Misalnya saya buka di sini adalah Bapak Abdul Rahman. Kemudian rencana hasil kerja beliau saya perhatikan, sepertinya beliau mampu untuk melaksanakan semua rencana yang sudah beliau rancang. Nah, kemudian kalau memang sudah pas, kita lihat ke hasil kerja tambahan. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu lihat. Takutnya nanti ada guru Bapak Ibu, karena ini sudah pengalaman Bapak Ibu ya, ada beberapa guru yang salah memilih. Kalau sudah diajukan, secara otomatis Bapak Ibu harus menyiapkan bukti dukung. Misalnya di sini beliau memilih misalnya organisasi tingkat nasional, pengurus organisasi tingkat provinsi lah gitu. Nah, padahal beliau mau memilih pengurus tingkat kabupaten. Nah, salah seperti itu. Ini mohon betul-betul dilihat karena kondisi guru di sekolah hanya kepala sekolah yang tahu. Misalnya seperti saya ada mengikuti organisasi misalnya komunitas guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan. Dengan otomatis kepala sekolah saya kan tahu
oh Bu Neneng memang ada organisasi, mengikuti organisasi itu, seperti itu ya. Jadi ini kepala sekolah berhak menghapus atau memanggil dulu guru yang bersangkutan. Bapak Ibu, apakah ini benar? Apa Ibu ada SK-nya? Apa Ibu ada menjadi pengurus di kabupaten kota? Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu tolong untuk Bapak Ibu yang kepala sekolah betul-betul diperhatikan untuk tugas tambahan. Takutnya ada guru-guru kita yang salah mengisi. Ya. Kemudian lanjut ke perilaku kerja. Ini untuk penilaian. Nah, kita kalau ini tinggal kita lihat saja. Artinya ini adalah perjanjian guru tersebut pada dirinya sendiri dan juga pada sekolah, gitu ya. Nah, sepertinya ini misalnya nih, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Beliau akan mewujudkannya dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini nanti kepala sekolah bisa melihat dari periode Januari sampai Juni, apakah beliau benar ada melaksanakan atau mewujudkan perilaku yang sudah beliau janjikan, ibaratnya gitu ya. Oke, nah kemudian lanjut ke persetujuan. Nah di sini, ini jangan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh simpan draft atau kembali saja. Kembali, nanti secara otomatis itu akan, kan kita sudah cek tadi Bapak Ibu ya. Nah kita masuk lagi nih misalnya besok saya buka lagi. Nah, untuk Bapak Abdul Rahman tadi, kita hanya tinggal melanjutkan seperti ini. Jadi, tolong saya harapkan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk jangka waktu sekarang ini, silakan Bapak Ibu cek saja dulu, tanpa menyetujui. Nah, sudah mau dekat-dekat deadline-nya nanti, sekitar tanggal 28, kalau memang Bapak Ibu gurunya tidak ada perubahan, ya silahkan untuk diajukan. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk pengisian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, mungkin ini jangan sampai dilewatkan Bapak Ibu ya. Karena poin kita lupa nih jadwal nih. Nah, Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan. Februari persiapan observasi kelas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini persiapan observasi kelas, formatnya sudah ada di PDF yang dibagikan di kolom chat. Tolong nanti disesuaikan sesuai format yang dibagikan. Kemudian pada bulan Maret ini observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, disinilah untuk kepala sekolah atau tim pengembang kurikulum untuk mengobservasi ke dalam kelas dan diskusi tindak lanjut dengan guru yang bersangkutan. Kemudian pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Nah, ini adalah di bulan April dan Mei. Nah, di bulan Juni, refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Disinilah kita akan mengupload bukti dukung, baik itu RPP, apalagi ya, RPP, kemudian pengembang diri, sertifikat, laporan, dan sebagainya di bulan Juni. Untuk bukti dukung, ya siapa tadi ya? Kita lanjut saja dulu untuk kepala sekolah. Nah, ini sebenarnya prosesnya sama seperti guru, Bapak Ibu ya. Nah, untuk kepala sekolah, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, hanya saja indikatornya berbeda dengan guru. Kalau indikator kepala sekolah, di sini ada presentasi visi misi, kemudian ada presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik, memandu perencanaan, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, misalnya Bapak Kepala Sekolah, kami ingin memilih presentasi visi misi sekolah. Untuk, karena ini masih baru ya Bapak Ibu ya, kita pilih visi misi sekolah dulu. Kemudian ada tombol bagian bawah ke pengembangan kompetensi. Kita lanjut. Nah, di sini
pilih rencana kerja seperti Bapak Ibu guru tadi. Mungkin nanti bisa dibaca saja Bapak Ibu ya. Dibaca saja poin-poinnya, nanti disesuaikan apa rencana yang Bapak Ibu buat. Ini juga untuk total poin kurang dari minimal 32 poin. Nah, kalau setelah itu kita lanjut ke perilaku kerja, kemudian sampai ke rangkuman. Seperti itu ya. Nah, oke, sedikit dulu saya mau membahas tentang bukti dukung. Saya rasa untuk guru dan kepala sekolah pengisian LHK-nya sudah jelas. Nanti kita akan bahas lagi pada saat perencanaan. Oke. Bentar ya, izin Bu. Ini Bu Neneng. Iya. Nah ini Bu, ketika guru dan kepala sekolah itu sudah mengajukan kinerjanya dan sudah disetujui oleh atasan, dan ketika sampai di bulan Juni ternyata pengajuannya itu tidak tuntas dilaksanakan, artinya bukti dukungnya tidak ada semua. Kira-kira apa konsekuensinya itu? Iya, terima kasih Pak Saridin. Silakan moderator. Iya, terima kasih Pak Saridin. Pertanyaannya kami tampung dulu ya, biar dilanjutin dulu oleh Bu Neneng. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Bu Neneng. Terima kasih Pak. Iya. Baik Bapak Ibu, ini tentang bukti dukung ya. Di sini guru akan diminta untuk mengunggah dokumen sebagai bukti dukung dalam pengelolaan kinerja. Bukti tersebut merupakan dokumentasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Nah, di sini yang pertama yang harus Bapak Ibu penuhi atau harus Bapak Ibu lengkapi yaitu dokumen RPP atau modul ajar yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi jangan Bapak Ibu persiapkan 1 semester ya. Ini yang akan diobservasi saja. Kemudian bukti dukung pengembangan kompetensi. Yang mana pengembangan kompetensi? Sertifikat yang Bapak Ibu penuhi tadi, yang poin-poin 30 sekian atau ada yang 80, 100 lebih gitu ya. Nah, itu adalah bukti dukung pengembangan kompetensi. Kemudian bukti dukung tugas tambahan seperti SK, laporan, tugas tambahan Ibu sebagai wali kelas, itu kan ada SK dari kepala sekolah. Tugas tambahan Ibu sebagai guru piket, nah itu juga ada SK dari kepala sekolah. Ini adalah bukti dukung. Makanya saya sampaikan tadi Bapak Ibu, tolong jangan lupa poin 1. Nah, poin 1 inilah yang juga sangat penting. Ini merupakan penilaian dari kepala sekolah kepada guru yang bersangkutan. Kemudian kita lihat lagi di sini. Dokumen RPP, guru akan diminta untuk mengunggah dokumen RPP atau modul ajar pada tahap pengumpulan dokumen persiapan. Nah, guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Format diunggah dalam bentuk PDF, maksimal itu 10 MB. Jadi dokumen ini untuk persiapan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu diketahui di sini, yang perlu kita ingat adalah guru mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Jadi ini khusus RPP atau modul ajar yang akan diobservasi. Kalau 1 semester itu saya rasa nggak cukup 10 MB ya. Dikompres pun hancur deh itu, berat. Oke, kita lanjut. Bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kegalauan di dunia maya saat ini. Nah, kita lihat dulu. Sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan. Yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Sebagai contoh,
Bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja periode Januari-Juni 2024 adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan atau sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari-Juni. Ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru. Jadi ini periode Bapak Ibu ya, periode Januari-Juni. Kita lihat lagi nanti. Nah, ini untuk tadi untuk pengembangan, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Untuk bukti dukung tugas tambahan, di sini ada catatan juga, guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan. Oke. Guru dapat, guru yang diunggah berupa surat tugas atau surat keputusan beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan dalam satu file format dokumen PDF. Jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan ini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, ini adalah opsional. Jika tidak ada silahkan dilewatkan. Ya, mungkin ini saja dulu Ibu Moderator, kita akan bahas lagi, mungkin ada pengembangan nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, ya terima kasih. Dan langsung masuk ke praktik ya sepertinya. Dan alhamdulillah ditunjukin juga tentang kinerjanya guru dan juga kinerjanya kepala sekolah. Luar biasa sekali. Selanjutnya yaitu saya dicatat itu sudah ada 2 pertanyaan Bu Neneng, dan mungkin akan kita tambah dulu 1 pertanyaan lagi ya Bu Neneng ya, biar kita paskan menjadi 3 pertanyaan seperti itu. Ini yang dari tadi saya tidak turun-turun tangan, kayaknya udah ini ya pegal ya. Pak Reja, silakan Pak Reja, Pak Reja Ajhari masih ada bersama kita. Izin bertanya, Bu. Pak Reja Ajhari tidak ada ya? Pak Suhaimi. Pak Suhaimi juga tidak ada. Ibu atau Bapak nih? Ibu Riastini, Ibu ya? Ibu Riastini. Selanjutnya mungkin ya. Yang lain di mute dulu Bu. Izin Bu. Halo Ibu. Ibu. Yang lain di mute dulu Bu. Ya mohon Ibu Bapak yang ada di room ini. Ibu Nelisma itu matikan dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa giliran bertanya, Bu? Halo Ibu. Next ini. Oke. Halo Ibu dan
Yang bertanya sekarang siapa, Bu? Ibu moderator, tolong siapa sekarang yang bertanya? Jaringan Bu Darlina mungkin bisa diambil sama Bu. Halo? Halo, halo. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar Bu. Terdengar. Sudah, Bu. Jelas Bu suaranya. Kan Pak Burmawi. Saya Pak, giliran saya sekarang. Ya, saya masih ada Bu. Saya masih Bertanya. ada. Halo Ibu. Karena tadi raise hand ya. Iya Pak. Iya, saya mau bertanya nih Bu. Iya silakan. Iya silakan Pak, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Burmawi Nadi, SPD, asal sekolah SD Negeri Labuan Haji Barat, Kecamatan Labuan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Izin bertanya, Ibu. Di sini saya ada 3 pertanyaan sudah saya catat. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh ataupun bisa satu orang PTK itu menyelesaikan 5 indikator dan setiap indikator itu dipilih 1 sub-indikatornya. Maksudnya RHK-nya itu yang dipilih 1 dalam setiap 1 indikator. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apabila ada PTK yang tidak bisa masuk ke PMM sampai batas waktunya bulan Juni, itu bagaimana solusinya? Pertanyaan saya yang ketiga, apakah kegiatan sosialisasi yang kita selenggarakan di sekolah itu, lalu kita buat sertifikatnya, apakah sertifikat itu bisa kita pakai untuk RHK ini, ataupun untuk pengelolaan kinerja ini? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burmawi Nadi. Kayaknya diborong nih, Neng. Saya Labuan Haji Barat, Bu. Siap ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama, tadi pertanyaan ini ketika Bu Neneng menjelaskan sudah ada pertanyaan yaitu dari Pak Edi Miswardi tadi ya, tentang penelaah apakah harus ada yang mensahkan dari mana, misalnya dari dinas atau dari mana, atau dari pihak yang berwenang baru boleh seperti itu. Untuk yang penelaah di RHK itu sepertinya Bu Neneng. Dan pertanyaan kedua tadi Pak Saridin. Satu-satu dulu Bu Darlina boleh? Ini tadi satu-satu, oke boleh. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak dari poin sepertinya Bu Neneng, penelaah apakah harus tanda tangan pihak pendidikan atau bagaimana? Silahkan Bu Neneng. Untuk mohon maaf Bapak Ibu, untuk penelaah, semua penelaah itu ada 3 tadi Bapak Ibu ya. Penelaah itu harus ada sertifikat dari Kemendikbudristek Bapak Ibu. Itu apabila Bapak Ibu sering mengupload ataupun sering mengakses PMM, itu secara otomatis akan mendapatkan undangan untuk menjadi penelaah. Apakah penelaah perangkat ajar atau penelaah aksi nyata. Nah, jadi salah satu syaratnya itu adalah Bapak Ibu mempunyai sertifikat lulus menjadi penelaah aksi nyata ataupun perangkat ajar atau yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu wajib memang dari PMM. Bukan menelaah dari PMM. Memang itu ada undangan khusus biasanya Bu Darlina ya. Apabila kita sering mengakses nyata, sering mengupload berbagi, maka akan diundang sebagai penelaah. Jadi bukan cuma sekedar aksi nyata juga Bu ya, perangkat ajar. Iya. Pak Edi itu gini Pak tadi. Itu kan ada poin-poinnya tuh. Untuk penelaah aksi nyata berbeda. Kemudian poin berikutnya untuk penelaah perangkat ajar, ya. Itu beda-beda Pak ya. Kalau perangkat ajar perlu juga sertifikat dari Kemendikbud enggak?
Iya, Pak. Oh, berarti dua-duanya penelaah itu juga diundang oleh Kemendikbudristek untuk menjadi penelaah perangkat ajar. Jika Bapak sudah mungkin mendapat undangan melalui email dan sudah mengikuti kegiatan dan mendapatkan sertifikat, silakan Bapak pilih sebagai penelaah baik itu perangkat ajar maupun aksi nyata. Mungkin itu saja, Bu. Berarti penelaah, iya, berarti penelaah di PMM ini harus melewati berbagai ini, Bu ya, bukan hanya kita menelaah secara pribadi gitu ya. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Edi? Ya, sudah Oke, ya? Bu, siap. Terima kasih. Iya. Pertanyaan kedua dari Pak Saridin, yaitu sudah diajukan tapi tidak terlaksana, apakah ada konsekuensinya? Seperti itu Bu Neneng, dan pertanyaan ini tadi di chat juga sudah diutarakan, lalu sudah diutarakan juga melalui pembicaraan. Oke, silakan Bu Neneng. Iya. Tadi Bapak ada mendengar waktu saya menjelaskan mengenai predikat, Pak ya, ada baik, ada sangat baik, ada cukup, ada kurang. Nah, mungkin kalau tidak sesuai dengan prediksi atau tidak melaksanakan sesuai dengan perencanaan, itu akan mendapatkan predikat kurang seperti itu, Bapak. Dengan persentasenya tadi sudah saya jelaskan. Itu Bu Darina. Oke, bagaimana Pak Saridin, konsekuensinya itu berarti pengurangan poin ya? Siap, ngerti. Predikat, iya, predikat terima kasih. didapatkan dari penilaian. Pengurangan predikat ya Bu Neneng ya. Ya, terima kasih Bu Neneng. Dan pertanyaan ketiga ini tadi dari Pak Barma, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, boleh satu RHK menyelesaikan RHK 1 setiap indikator, apakah boleh seperti memang untuk ini penilaian yang mana nih dulu nih? Kinerja yang untuk sekolah? Ya, Bapak, sepertinya poin ya. Maksudnya dalam indikator itu, Bu. Ini kan tadi sudah kita lihat di nilai rapor kita. Ada yang kuning, ada yang baik. Ya, kita pilih misalnya kuningnya 5. Jadi diselesaikan oleh satu orang PTK. Kayak gitu. Ya, sebentar Pak ya, saya buka. Terima kasih. Sudah muncul. Belum Bu Neneng. Ya, sebentar ya. Nah, ini ya Pak ya yang Bapak tanyakan. Belum muncul, Bu. Apa? Oh, belum. Belum muncul Bu Neneng. Ini ya Pak ya? Oke, sudah muncul Bu Neneng. Ya. Iya betul Bu. Itu kan setiap indikatornya itu kan ada 5 indikator yang kuning-kuning. Iya betul. Maksud saya, apakah boleh satu orang PTK itu mengerjakan setiap indikator ini satu saja dipilihnya untuk RHK-nya, begitu? Tapi dia pilih 5 indikator ini Pak. Ini 5 indikator ini Bu dipilihnya. Maksudnya ada misalnya 10 orang, satu sekolah Bapak ada 10 orang guru. Mereka memilih yang berbeda-beda gitu. Karena Pak, untuk indikator ini, satu PTK, satu yang dipilih. Satu dimensi yang dipilih. Tidak bisa 2. Tapi bisa diatur, artinya misalnya sekolah Bapak ingin memperbaiki dimensi manajemen kelas, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Ini boleh dibagi dengan teman-temannya, Pak. Artinya, jika di sekolah Bapak ada 20 orang guru, maka 10 mengambil atau memilih penerapan disiplin positif, 10 orang guru lagi memilih keteraturan suasana kelas. Karena ini butuh kerjasama, Bapak ya. Seperti itu, Pak.
Iya, bagaimana Pak Barmawi Nadi? Berarti kalau misalnya kerjasama begini, Pak, kan? intinya kerjasama. Iya, Cuman betul, nanti Bu. Pak ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dan harus dilaksanakan di sekolah Bapak. Ya, Berdasarkan rangkuman tadi Bapak. Ya, yang kami rencanakan begini Bu, ini kan ada disiplin positif. Disiplin positif ini kami kerjakan kolaborasi bersama-sama. Sedangkan yang 4 lagi ini, yang kuning ini rencana saya ambil untuk saya sendiri, saya selesaikan sendiri. Apakah bisa? Tidak bisa Pak. Satu PTK hanya bisa memilih satu. Ya, rencana ingin membantu kawan ini Bu. Ya udah Bu. Iya. Terima kasih. Jadi kayaknya untuk aplikasi, untuk aplikasi tidak bisa saling bantu membantu. Ya, pertanyaan kedua, Bu Neneng dari Pak. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Barmawi Nadi tadi, masuk PMM, bagaimana Bu Neneng gitu? Misalnya sampai bulan Juni tidak bisa masuk PMM, itu akunnya atau apa Pak? Jika bermasalah dengan akun, silakan menjumpai operator sekolah Pak. Tetapi jika PNS itu saya rasa jumpai operator, jika tidak ada jalan keluar silakan ke bagian GTK Dinas Pendidikan. Tetapi untuk guru honor, untuk guru honorer itu bukan tidak diwajibkan Bapak, tetapi mereka disarankan untuk mengisi. Nah, ada beberapa guru honorer yang memang tidak bisa mengakses. Kalau memang guru honorer tersebut tidak bisa mengakses, ya tidak masalah Bapak, karena mereka boleh mengisi. Artinya gini, disarankan untuk mengisi supaya peningkatan kinerja sekolah, persentasenya Bapak ya, karena semua guru yang masuk Dapodik akan terbaca di penilaian kepala sekolah. Jadi jika guru tersebut tidak mengajukan, akan mengurangi juga persentase kinerja sekolah kita. Iya, betul. Jadi jika ada masalah bagi guru PNS Pak, silakan jumpai operator. Jika operator tidak bisa menyelesaikan juga, mungkin operator boleh menjumpai bidang GTK di Dinas Pendidikan masing-masing. Yang jadi itu solusinya Pak. tadi Bu, apabila saya terima kasih Pak. Sampai bulan Juni ini Bu. Sampai bulan Juni ini juga tidak bisa diakses Bu. Itu bagaimana? Kan tidak mendapat SKP dia nanti Bu. Gurunya PNS Pak. PNS Bu. Sudah senior malah. Masalahnya apa Pak? Atau mungkin baru pindahan? Bukan Bu. Memang PTK sudah lama. Cuman kita tetap berusaha sekarang untuk bisa masuk. Maksud saya kan seandainya tidak bisa masuk. Saya tetap berusaha harus bisa masuk. Tetapi seandainya yang saya bilang ini seandainya. Mohon maaf Pak, saya potong. Saya sudah mengerti ya, boleh, Pak. Maksud saya, apakah guru itu dari kepala sekolah peralihan kepada guru biasa? Memang beliau pernah jadi kepala, tetapi sudah lama Bu. Selama main di dalam aplikasi ini, beliau sudah menjadi guru biasa kembali. Silakan Bapak hubungi Dinas Pendidikan Pak ya di bagian GTK untuk itu. Jadi solusinya secepatnya Bapak jangan sampai bulan. Kalau teknis mungkin boleh langsung ke Dinas Pendidikan. Izin bertanya. Terima kasih. Pertanyaan satu lagi sebentar ya Pak. Pertanyaan satu lagi, sosialisasi di sekolah. Ketika ada sertifikat yang dibuat dari sekolah, apakah itu diterima gitu Bu Nenek? Terima kasih. Ya, sertifikat yang diadakan oleh komunitas belajar sekolah itu resmi Bapak ya, diakui. Makanya saya sampaikan tadi bagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kalau bisa tidak usahlah mengikuti diklat-diklat di luar yang takutnya nanti link-linknya itu menjadi penipuan, yang harus share ke sana ke sini. Jadi kan kita mempunyai wadah, mempunyai komunitas di sekolah, kita juga mempunyai komunitas di kabupaten. Dengan otomatis komunitas-komunitas itu pasti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Silakan Bapak menjadi peserta atau menjadi bagian dari komunitas belajar di kabupaten kita masing-masing. Sertifikatnya diakui Bapak. Ya.
baik dari sekolah maupun terima kasih Bu Neneng. Dari Pak Barma Winadi tadi sudah 3 pertanyaan sudah kita selesaikan. Izin. Terima kasih banyak Bu. Bermanfaat. Bapak siapa ini? Iya. Izin bertanya. Sama-sama. Izin bertanya. Sama Pak Barma Winadi. Silahkan Pak. Pak, Bapak apa yang Oke, selamat. Izin bertanya. Tanya lagi ya Bu Neneng ya. Izin. Iya, silahkan Bapak. Boleh dibuka mic-nya. Saya dari perkenalkan diri, nama Munawar Zainuddin dari SMP Negeri 5 Sabang, ini di luar Aceh Selatan. Alhamdulillah luar biasa sekali sih Pak. Ya, pertanyaan saya, karena saya sedang menjabat kepala sekolah, itu di pengembangan kompetensi kepala sekolah, di RHK nomor 10, itu ada 8 nilai poinnya bila kita peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipasi, observasi, praktik pembelajaran. Di dalam persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut dengan teman sejawat. Di situ nilainya 8 poinnya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dilakukan untuk 1 orang atau dapat nilai 8 atau bagaimana halnya kalau dilakukan lebih dari 1 orang? Apakah nilainya dikalikan dengan 8 poin atau memang setiap kegiatan yang kita lakukan hanya nilai 8 yang kita peroleh? Karena kegiatan ini, RHK ini juga ada pada guru, bukan hanya pada kepala sekolah. Jadi yang bisa disampaikan, jawabannya kami tunggu. Satu lagi untuk Bu Neneng. Bu Neneng tadi ada memaparkan, itu di RHK itu ada yang diwarna-warnakan dalam penjelasannya. Tadi Bu Neneng menyampaikan ada warna yang 8, 9, 18, kemudian ada lagi 11, 12, 13, 16. Nah, itu kenapa digolong-golongkan dalam warna-warna tertentu? Mungkin Bu Neneng juga bisa memberi penjelasan kepada kami. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang di luar Aceh Selatan. Terima kasih banyak. Dari Sabang ke Aceh Selatan nih Pak ya. Kita iya betul. Azan. Kita break dulu, Bu. Masukannya. Kita break dulu, Bu ya. Mungkin break dulu ya, azan ya. Kita break Ibu Bapak ya, karena azan. Break dulu. Water break. Gitu boleh mandu mikrofonnya. Jatuh mayang nih, Bu. Ngopi. Sampai saat ini Bapak masih belum bisa kasih tahu di mana keberadaan Bapak sekarang. Karena Bapak pun masih nggak mau kalau sambil dicari terus sama awalnya Bapak kamu. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku yang udah bikin Bapak kamu begini. Jadi saya kamu nggak perlu minta maaf. Karena ini bukan salah kamu. Tadi tentang
Oke, halo Bapak Ibu. Apa suara terdengar? Ya Bu, sudah Bu. Ya, Siap Bu. Alhamdulillah. Sudah Bu, sudah kembali. Ya, dua pertanyaan sudah diberikan langsung dari Sabang nih ya, langsung dari Sabang jauh sekali dari kilometer sumber. Lanjut aja dulu Bu Darina. Pak Askarudin berisik Bu. Bapak Ibu, mikrofonnya untuk di mute. Mohon sebentar Bapak Ibu yang tidak bertanya untuk di mute. Pak Askarudin, halo. Ya, oke. Selanjutnya penanya kedua, silahkan kami berikan kesempatan Pak Reza Ajhari nih. Pak Reza Ajhari. Halo Pak Reza. Masih bersama kami? Mau Yes. sholat dulu Bu, sholat. Oke, silakan Pak Reza. Ya Bu, izin bertanya Bu. Iya, Bapak apa ini? Bapak Arsia ya. Silakan Pak. Nah ini Bu, saya belum sempat ngedit nih namanya. Saya dari SMP 2 Sawang Bu. Sebutkan nama dan Saya perkenalkan, nama saya Yusri Bu, dari SMP Negeri 2 Sawang. silakan Pak. Ya, saya mau tanya masalah ini Bu. Mohon maaf Pak Munawar sebentar ya. Silakan Pak. Ya di admin kepala sekolah, saya masih melihat ada yang nama yang udah pensiun tuh Bu. Nama guru yang udah pensiun. Itu solusinya bagaimana tuh Bu? Apa dikeluarkan dari mana Ibu? Karena di Dapodi saya udah keluarkan juga. Gitu Bu. Cuma itu aja saya tanya Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nanti akan dicoba dijawab oleh Ibu narasumber. Mungkin Suaranya Bu Dara kedengaran. Pak Dino, Cek Yu. Oke, maaf. Kami mohon selanjutnya penanya ketiga itu Bu Rina Surya. Apakah ada di virtual kita ini? Bu Rina, ada? Halo Bu Rina. Mohon maaf Bapak Ibu ya, yang saya panggil tadi kebetulan memang raise hand dan dari
awal sudah raise hand. Makanya tadi kita coba panggil dari awal, kalau tidak ada kita lanjutin ke teman yang lain gitu Bapak Ibu. Mohon maaf karena Halo, yang bertanya Assalamualaikum, Bu. yang saya Assalamualaikum. Assalamualkum Bu, tanya Bu Darlina. Halo, saya Rina Pak. Bu. Iya silakan Bu Rina. Iya silakan Bu Rina. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari pertanyaan dari Pak Munawar Zainuddin. Begini Bu, bisakah kira-kira pemateri atau narasumber menjelaskan kembali tentang 18 jenis RHK? Misalnya apa namanya itu yang RHK 128 itu, apakah di situ kan tadi dijelaskan kan pelatihan 3 sampai 6 bulan kalau saya tidak salah ingat. Kalau misal itu pelatihan apa saja yang boleh? Kemudian yang 18 RHK tersebut tadi, 18 jenis RHK tersebut tadi bisa dijelaskan lagi lebih rinci biar kami tahu mana yang kami sanggup, mana yang tidak kami sanggup. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya super sekali ya. Pertanyaan pertama sudah ya, kita tutup dulu untuk sesi kedua. Untuk Ibu narasumber untuk menjawab satu-satu pertanyaan yang telah yang pertama itu dari Sabang, dari Pak Munawar. Pertanyaan Pak Munawar itu ada 2, tapi pertanyaan yang kedua itu sama dengan pertanyaan Bu Rina nantinya. Tapi pertanyaan yang pertama dulu ya Bu Neneng ya, RHK 10 dan RHK 8 kalau saya tidak salah nilai poinnya itu kan ada 8. Apakah dilakukan 1 orang? Kalau dilakukan lebih dari 2 orang, apakah dikali? Seperti itu Bu Neneng. Silahkan Bu Neneng. Ya, baik, saya langsung ini ya jelaskan ya sedikit. Ini untuk saya sudah buka di akun kepala sekolah. Untuk RHK poin yang Bapak sampaikan itu meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini ada 8 poin. Bapak bisa melakukan kegiatan ini sebanyak 4 kali kegiatan, Bapak. 4 kali kegiatan, maka poin Bapak menjadi 32. Baik, Bu. Jawaban yang pertama. Boleh saya begini, Bu. Yang poin 8 itu kan kalau seandainya guru-guru kita itu kan rame itu, Bu. Saya punya guru tuh 33 orang tuh, Bu. Andai saya hanya melakukan 4 kegiatan, memang dari segi poin sudah cukup minimalnya. Namun yang terjadi di tempat kita bertugas itu kan guru banyak, Bu. Lebih dari 4 lah kita bilang. Nah, kondisi ini tentu kita lalui bersama-sama dengan guru. Mungkin mereka itu lebih senang kalau memang langsung diobservasinya yang menjadi partisipannya itu kepala sekolah. Apakah bisa lebih dari itu dengan jumlah guru yang cukup banyak tersebut? Lebih dari 4 orang, 4 kegiatan tersebut, kalau dikalikan 8 memang besar sekali angkanya. Kalau 10 orang udah 80 itu. Dan laporan-laporan nanti kan berarti kan 10 laporan itu harus dihasilkan kalau 10 kali, atau kalau 4 kali 4 laporan yang harus dihasilkan oleh seorang kepala sekolah. Belum lagi hal-hal yang lain harus dikerjakan. Mungkin ada pemahaman dari Ibu yang lain tambahan. Maaf Bu, saya sampaikan, saya sudah 5 kali mengikuti webinar yang sama, selalu tidak mendapat kesempatan untuk jawaban ini. Ini alhamdulillah saya ikut yang Aceh Selatan punya. Terima kasih untuk Aceh Selatan dulu saya sampaikan. Saya mendapat jawaban hari ini karena 5 kali saya ikut webinar itu banyak persamaannya, juga ada juga perbedaan yang disampaikan oleh ahli-ahli atau narasumber yang ada. Kadang-kadang kita kepala sekolah juga jadi sedikit kacau dalam menerima
pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh narasumber. Tapi yang banyak saya ambil adalah persamaannya, yang sedikit berbeda mungkin kita simpan saja. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih ke panitia yang menyelenggarakan ini karena tersahuti apa yang saya tanyakan pada hari ini. Sekian, Bu. Sama-sama Bapak, semoga bermanfaat Pak. Iya, pertanyaan kedua dari Pak Munawar sama dengan Bu Rina ya. Mohon untuk dijelaskan kembali 18 poin dan warna-warnanya itu kenapa berbeda Neneng ya? Kepada mungkin silahkan. Ya, sebentar supaya jelas saya share dulu ya. Ya, silakan Bu Neneng. Ya, ini Bapak Munawar dan Ibu apa tadi? Bu apa? Bu Rina. Ya. Ini Pak Munawar bertanyanya adalah Ibu kenapa ini dibagi warnanya gitu Pak ya? Ini yang harus dibagikan. Dibagi warna Pak untuk poinnya Pak. Artinya kita bagi di sini poin ini yang 4 poin. Kemudian yang hijau ini yang poinnya 6. Kemudian yang pink ini yang poinnya 8. Untuk yang coksu ini poinnya 12, biru poinnya 24. Mohon izin Bu. Artinya ini Bu. Bu Neneng, mohon ya. Bu Neneng. Halo. Ya. Kenapa Bu Moderator? Ya, jadi ini pembagian warna hanya untuk kita melihat pembagian poinnya Pak ya. Oke Bu, saya paham. Tadi saya pikir 4 itu warna-warna itu beban yang ringan, beban yang berat, beban yang sedang. Rupanya Ibu membagi warna-warna ini ke poin-poin yang didapatkan. Betul Pak, betul. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana dengan pertanyaan saya, Bu Neneng? Ini bagaimana nih, kita ulang lagi atau gimana nih Bu Rina? Atau sekilas saja ya Bu Rina ya? Gini Bu, kan pertanyaan saya tadi kan gini. Tadi kan Ibu hanya membacakan RHK yang Ibu tampilkan tanpa menjelaskannya lebih rinci. Saya ini kan sangat awam Bu ya tentang RHK ini. Saya takut nanti saya salah pilih gitu kan, apakah saya mampu untuk mengerjakan atau tidak. Kemudian tadi kan ada tuh yang 128 poin, entah berapa poin tadi, lebih seratusan tadi kan Bu kan, yang katanya pelatihan 3 sampai 6 bulan. Itu pelatihan apa saja yang diakui? Terima kasih. Iya, baik Bu Rina, mungkin saya akan menjawab langsung ke gini, pertanyaan Ibu ke poin-poin mana saja Bu ya. Kalau kita bahas sampai dari awal sampai habis lagi nanti waktunya panjang. Nanti jadi mungkin lebih fokus ya ke yang 128 poin Bu ya. Yang 128 poin ini Ibu, ini kan satu kegiatan itu berdurasi 3 sampai 6 bulan. Nah, ini di sini memang sudah dicantumkan atau sudah diberitahukan bahwa ini seperti pendidikan guru penggerak ataupun pelatihan manajerial kepala sekolah. Itu yang setara jangka durasinya itu 3 sampai 6 bulan. Tetapi jika Ibu ada pelatihan pendidikan yang berdurasi 3 sampai 6 bulan, itu bisa Bu mendapatkan poin 128. Mungkin boleh Ibu sebutkan sama saya apa pelatihan yang pernah Ibu ikuti yang berdurasi 3 sampai 6 bulan? Saat ini saya mengikuti pelatihan menjadi kepala perpustakaan yang sudah mulai dari Oktober kemarin dan akan berakhir nanti di April. Ya. Untuk di sini Bu, saya bacakan kembali ya supaya kita bisa menelaah bersama-sama. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah.
pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Jadi saya rasa dengan keterangan itu sertifikat Ibu bisa diunggah untuk mendapatkan poin 128. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Ya, Bu, sama-sama. Bu, di-share yang berwarna itu Bu ke link kita biar bisa saya jadikan bahan. Boleh Pak, sebentar ya Pak. Ibu host. Sudah ya. Bu Cut Pusri, maaf sebentar Bu Darina. Bu Cut Ya, Pusri. silakan. Iya, silakan. Oke, ini saya kirim ke Ibu ya, minta tolong di-share ke. Oke, siap. Sebentar saya minta waktunya. Oke, sudah. Ya, insya Allah sebentar lagi Silakan akan Bapak Ibu di-share oleh bisa Ibu host diambil ya. di kolom chat ya, setelah dibagikan oleh Ibu Di host. kolom chat ya. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu Neneng tadi untuk dua penanya. Dan ini dari Pak Yusuf Sawang, Bu Neneng. Pertanyaannya, admin atau Kepsek, di dalam data admin atau Kepsek itu, mohon maaf untuk mem-mute-kan sebentar ya Bapak Ibu. Pertanyaan dari Pak Yusri Sawang tadi. Lama gitu, dalam artian yang pensiun juga masih terdata di dalam data admin atau guru atau kepala sekolah. Bagaimana? Tapi kan baru semesteran Ya. Jika ada guru yang sudah pensiun, tetapi datanya masih masuk pada akun kepala sekolah, itu diabaikan saja, Bapak. Itu diabaikan saja. Diisi saja memang yang guru real yang ada. Itu saja, Bu Darina. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak Yusri Sawang. Untuk sesi kedua ini telah selesai, Bu Neneng. Saya lihat di pertanyaan kolom chat tadi ada satu, kita berikan kesempatan ya Bu Neneng ya. Saya bacakan dari Bu Gustina Dewi. Pertanyaannya adalah, kalau belum habis semua gurunya disetujui, apa boleh Kepsek mengisi kinerjanya yang sebagai pegawai atau boleh bebas yang mana aja duluan? Itu Pak Neneng, silahkan. Nah, bisa diulang Bu Darina? Ya, pertanyaannya di dalam kolom chat nih Bu Neneng ya. Iya, boleh. Pertanyaannya di dalam kolom chat ini dari Bu Gustina Dewi, kalau belum habis semua gurunya disetujui, apa boleh Kepsek mengisi kinerjanya yang sebagai pegawai atau boleh bebas yang mana aja duluan? Begitu Ibu pertanyaannya, silahkan Ibu narasumber. Ya, sebentar, jangan sampai saya salah memahami. Maksudnya kepala sekolah yang mengisi rencana gurunya gitu? Atau kepala sekolah mengisi rencana kepala sekolah sendiri? Tolong Ibu, apa tadi yang bertanya? Mungkin bisa lebih Kalau dijelaskan. menurut saya gini nih, ya, Ibu Gustina Dewi apa ada di sini? Ini kita ambil pertanyaan dari kolom chat biar merata gitu ya Bu Neneng ya. Iya. Iya ada. Ada Bu Gustina Dewi di sini. Ya, silahkan Bu. Ada. Ya, silahkan Gini, Bu. kepala ada dua peran, satu sebagai pegawai, satu sebagai penyetujui kan? Iya, penyetuju. Oke. Jadi gimana? Apa boleh dia kalau guru-gurunya belum habis semua dia setujui, apa boleh dia langsung ngisi yang kinerja dia sebagai pegawai pribadi? Oh gitu. Maksudnya berarti kinerja kepala sekolah Dewi ya? Paham. Iya. Bu Gustina Dewi,
sudah mengerti ya Bu Neneng ya, bahwasanya apa harus semua disetujui dulu kita kerjakan punya pribadi sebagai kepala sekolah, atau boleh berselang-seling gitulah kira-kira. Silakan Bu Neneng. Iya. Boleh Ibu, karena kepala sekolah juga batas waktunya 31 Januari 2024 ini. Jawabannya singkat, itu saja. Iya, ya, terima kasih. Berarti boleh dikerjakan berbarengan, boleh. Duluan yang kita sebagai kepala sekolah boleh, atau menyetujui boleh. Intinya sampainya tanggal 31 Januari. Gitu Bu Dewi ya? Jawaban Iya, dari narasumber kita. Ini lagi ada pertanyaan lagi, boleh? Iya. Ini ada dua Ya, PNS silakan Bu Dewi. Ya. Ada dua PNS kami muncul notif ini yang nggak bisa ngisi. Itu gimana solusinya? Kalau untuk teknis, silahkan jumpai bidang GTK ya Bapak Ibu ya, atau sebelum ke GTK hubungi operator sekolah dulu. Kalau operator tidak bisa menyelesaikan, silahkan menjumpai bidang GTK. Oh, bidang GTK aja ya. Iya. Kalau yang ini ada tadi Bu Dewi, silakan jumpain bidang PTK. Iya. Kalau ini sertifikat kita ngikutin kayak webinar ini, di bagian mana nih kita masukkan? Iya. Mungkin langsung, ini gimana Bu, dari yang lain antri atau jawab dulu? Iya, satu lagi. Iya, silakan dijawab dulu, setelah itu sudah ya Bu Kristina Dewi, mohon maaf. Iya. Ya, oke, silakan. Oke. Nah, ini bisa Ibu masukkan di RHK nomor 5. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini kan komunitas belajar Tenggara Aceh Selatan, Ibu ya. Jadi ini Ibu mendapatkan poinnya 4. Mungkin itu saja. Ya, itu aja. Ya udah, terima kasih. Lanjut yang lain. Ya, terima kasih Bu Dewi, terima kasih sudah Bu Neneng juga sudah menjawab pertanyaan. Ya, ini mohon maaf saya menanyakan dari pesan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Hasrul ya. Ya. Iya Pak Hasrul, ada apa? Maaf Bu Darlina, Bu Darlina yang bertanya, jangan dulu Pak Hasrul lagi bertanya. Iya, mohon maaf. Maaf nih Bu. Mohon maaf. Ada pertanyaan. Pak, ada maaf pertanyaan Pak, Bu. Bapak Ibu, antri Bapak gitu dari moderatornya Pak, jangan nyelonong aja. Ya, nama saya Hasrul. Ini mohon maaf. Bisa saya lanjutkan Bu? Ini dulu ya untuk saat. Ya mohon maaf Bapak, kita antri dulu. Banyak yang dari tadi udah pegal tuh kayaknya tangannya ya. Mohon maaf, bisa saya urutkan saja ya Bapak ya. Halo Pak Has. Halo. Bisa saya lanjutkan Bu pertanyaannya? Ya, mohon maaf Bapak. Kita beri kesempatan kepada Pak Reja Ajhari ya Bapak ya, karena dari tadi memang dari urut yang pertama. Halo Bu. Golong, lepas kau jadi ladang hari putih. Halo. Halo Bu Darlina, bisa saya lanjutkan pertanyaannya? Lanjut terus Pak. Oh bagaimana? Firdaus Pak. Ayo. Firdaus. Ibu Darlina sebagai moderator, apakah bisa saya lanjutkan pertanyaannya? Bapak Asrul Tanjung Ju. Anak gibi dia moderator tu. Tanjung Ju Pak. Abi Tanjung. Maaf ini kita kan punya kesepakatan di awal, nggak boleh lah gitu.
budaya antri. Maaf ini ya. Maaf, kalau nggak dari sekarang kapan lagi kita bisa tertib? Ya, kita tunggu jadi operator. Ya, selanjutnya siapa? Pak Asro ada yang dari tadi nunggu? Halo Bu Darlina, apa bisa saya lanjutkan pertanyaannya? Oke, Kak Pak Asro. Oh ya. Mungkin jaringan Ibu Darlina ya, saya lanjutkan di sini urutan penanya paling atas itu Hartini Sari Nasution. Kepada Ibu Hartini Sari mungkin kita persilahkan. Jika tidak ada, kita lanjutkan Ibu Nia Rahmadani. Ya. Halo Bapak dan Ibu. Bu Cupusri mungkin boleh ambil alih. Ya. Iya, oke, terima kasih. Bu Darlina suaranya nggak jelas lagi. Iya, oke, terima kasih Bu Neneng. Maaf Bapak dan Ibu, saya ambil alih sementara karena mungkin Bu Darlina dalam kondisi jaringan kurang stabil. Oke Bapak Ibu, tadi sudah diberikan kesempatan kepada Bu Hartina Sari Nasution. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke Ibu Nia Rahmadani. Ada Ibu Nia Rahmadani? Ada. Oke, silakan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Oh tidak, oke. Kalau tidak kita lanjutkan kepada Bapak Saidu. Saidu ya, kepada Bapak Saidu kami silakan. Bapak atau Ibu ya, Saidu. Tidak ada juga. Kalau tidak, kami lanjutkan ini kepada Bapak Junaimar. Halo Bapak Junaimar atau Ibu Junaimar. Tidak ada juga, kita lanjutkan kepada Ibu Hartati Bugis. Silakan Ibu Hartati Bugis. Oke, tidak ada juga, kita lanjutkan kepada Ibu Suhaimi atau Bapak Suhaimi, silakan. Tidak ada juga, oke, kita serahkan kepada Ibu Safrida. Silakan Kak. Yo, dari tadi udah nih. Ditunggu. Iya, lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 sama 2. Ini yang ingin saya tanyakan masalah ini yang lagi khusus ya guru-guru ya mengenai RKA tuh mengenai poin 1 tuh kan ada ikut seminar, kemudian ikut pelatihan yang poinnya 4. Nah, ada yang satu kegiatan 4 poin, ada yang mengisi guru-guru itu 3 kegiatan, jadinya 12 poin. Masalahnya untuk bukti pendukung itu yang di save dari pengawas itu
4 poin itu bukti pendukung sertifikatnya sampai 8. Nah, ini yang merisaukan apa kawan-kawan, soalnya kalau yang dia pahami kemarin waktu mengisi itu 1 poin, 1 kegiatan 4 poin itu yang terbaca adalah 1 sertifikat. Nah, ini meresahkan guru, Ibu, ya. Yang keduanya, sama juga yang di PMM yang aksi nyata. Nah, itu 1 kegiatan 8 poin. Nah, 8 poin itu kita harus ada 4 sertifikat, 4 aksi nyata yang harus diselesaikan. Ini yang juga meresahkan masyarakat. Mas guru. Kemudian yang ketiganya mengenai bahan ajar, modul ajar atau RPP yang dikatakan oleh Bu Neneng tadi, ya kan, RPP yang di observasi, artinya RPP yang istilahnya yang di observasi oleh kepala sekolah ataupun Oke, lanjut ya. Jadi kan observasi kan satu pertemuan. Nah, sementara Ibu Neneng tadi 1 semester yang mana diambil. Ini memungkinkan Bapak dan Ibu guru. Itu sajalah Ibu Cut yang bisa apa kira-kira. Oke, terima kasih Ibu Safrida dengan 3 item pertanyaannya. Ya, oke, silakan Bu Neneng, mungkin bisa dijawab. Boleh Bu Cut ulangi 1 per 1 pertanyaannya? Tidak mau ulang. Ya, oke, untuk poin yang pertama tadi itu kan kalau kita ikut seminar itu kan dikatakan dalam misalnya kita ikut seminar, kita ikut pelatihan, poinnya kan 4 tuh. Ya, nah tapi kalau pengawas mengatakan kalau seandainya dalam ikut pelatihan itu kita ambil ada beberapa kali pelatihan, katanya itu dapat 8 gitu. Ya seperti itu Kak Safia. Ya. Yang ini dia kan 1 kegiatan untuk ikut seminar, 1 kegiatan kan 4 poin. Nah, bukti pendukungnya kami memahami bahwa bukti pendukungnya 1 sertifikat. Jadi ada yang ambil 3 kegiatan, berarti 12 poin, 3 sertifikat. Sementara yang di-share oleh pengawas itu 1 kegiatan 4 poin itu kita harus menghasilkan 8 buah sertifikat sebagai pendukung. Jadi kan guru sibuk yang mengisi 3 kegiatan, jadinya 4 kali 3 12 kegiatan, berarti harus ada sertifikat 24. Jadi ini yang membingungkan. Baik, Bu. Baik, Safrida, saya sudah paham. Boleh saya langsung jawab? Boleh, silakan. Tes, apa suara saya terdengar Bapak Ibu? Oh iya, Bu Darlina sudah masuk. Ya, silakan. Silakan dijawab Bu Neneng. Iya, Bu Safrida, saya jawab yang pertama dulu. Jadi Bu Safrida, untuk webinar contohnya yang hari ini dari komunitas, ini berlaku 4 poin, 1 sertifikat. Karena pada saat penguploadan, saya nggak bisa masuk lagi untuk hari ini ya, maunya saya mau share untuk upload bukti dukung. Gitu. Jadi apa yang Ibu buat? Misal, Ibu Safrida membuat webinar dari komunitas belajar itu pilihnya 4 kegiatan. Nah, pada saat Ibu mengupload, itu akan keluar 4 sertifikat yang harus Ibu upload. Artinya 4 choice, 4 untuk memasukkan link sertifikat itu, seperti itu. Atau untuk memasukkan sertifikat dalam bentuk PDF itu ke dalam aplikasi. 4 file. 4 file, ya betul, lebih tepatnya 4 file. Jadi itu sesuai, Bu Safrida, itu untuk penguploadan sesuai dengan berapa kegiatan yang Ibu ajukan. Kalau Ibu mengajukan 4, berarti 4 file yang harus Ibu masukkan. Kalau Ibu mengajukan 8, berarti 8 file. Artinya 1 file itu 1 sertifikat. 1 sertifikat. Mungkin itu penekanan saja, Bu ya. Oke, Bu Neneng sedikit ya. Jadi kita lihat sertifikat itu kan, misalnya sertifikat itu strukturnya 32 poin, 32 ya. Jadi 32 itu kan dihitung satu, ya kan? Itu beda lagi Bu Safrida. Oh ya. Berarti Ibu, kalau yang sertifikat, Ibu Safrida, saya jelaskan sedikit dulu. Untuk yang poin 8,
itu sertifikat pelatihan Ibu yang diadakan boleh dari komunitas belajar, boleh dari lembaga-lembaga lainnya, boleh dari dinas pendidikan, boleh dari sekolah. Nah itu pelatihan itu dengan jarak 2-3 hari pelaksanaan Ibu. Beda dengan webinar. Kalau webinar hanya 2-3 jam. Oke. Jadi Ibu harus bisa memilih atau memilah apa yang harus Ibu pilih dalam RHK Ibu itu webinar itu bagaimana, pelatihan bagaimana. Mungkin tadi di awal sudah saya jelaskan juga. Dan Ibu boleh buka kembali yang Bapak minta dari Sabang. Udah saya share di grup Bu. Nanti Ibu print saja, coba Ibu lihat kembali. Itu sudah sangat jelas dibuat. Jadi seperti itu ya Bu ya. Berarti kalau aksi nyata, kalau satu kegiatan 8 poin, berarti satu aksi nyata yang kita selesaikan. Iya Bu, iya. Satu topik 8 poin. Satu sertifikat topik 8 poin. Oke. Kemudian yang ini RPP ya, RPP atau modul ajar. Modul ajar itu kan seperti yang katakan tadi bahwa modul ajar yang diobservasi ataupun yang disupervisi oleh kepala sekolah, kan? Berarti kan satu topik. Jadi kan apa seharus 1 semester atau yang diobservasi kepala sekolah, yang disupervisi oleh kepala sekolah. Gimana satu tema diambil modulnya? Kan Bu, ini saya juga tadi sudah membacakan. Ini langsung dari Pusat Informasi Guru Kemendikbud.go.id. Jadi untuk dokumen RPP mungkin saya share. Tunggu ya. Saya bacakan aja ya Bu ya. Tadi sudah saya jelaskan soalnya. Ya, yang Ibu Neneng itu bilang kan untuk, 1 semester. Perlu. Iya, bukan Bu. Bukan 1 semester yang saya jelaskan tadi. Yang saya sampaikan dokumen RPP atau modul ajar itu yang digunakan selama observasi kelas. Oleh kepala sekolah itu saja yang diupload, bukan 1 semester. Oke. Ya, terima kasih Bu Neneng atas penjelasannya. Oke. Ini Bu Safrida, informasinya langsung dari Pusat Informasi Guru Kemendikbud.go.id Bu ya, Ibu bisa buka kok. Oke, terima kasih informasinya. Iya, terima kasih Bu Safrida untuk mengingatkan kembali waktu kita sampai jam 5 ya. Waktu kita sampai jam 5, berarti ada tersisa waktu 5 menit lagi. Mohon absennya Bu Dar. Absennya di mana? Absennya di mana? Isi datanya. Biodatanya. Sudah ada, selesaikan dulu nanti. Kita selesaikan ini nanti baru ada misalnya ya. Oke, terima kasih Bu Safrida ya. Absennya nanti menyusul. Sebentar ya lagi diusahakan untuk dikirim oleh panitia. Terima kasih. Mungkin satu penanya lagi nih ya, untuk kita sampai ke jam 5. Setelah Bu Safrida, saya lihat di sini ada Ibu. Izinkan Bu bertanya. Izinkan Bu bertanya. Yang aktif kamera yang disematkan itu boleh dikirim di link. Setelah Bu Safrida tadi kalau saya lihat di sini itu ada Pak Firdaus ya. Pak Firdaus, apakah ada di sini? Mohon izin, Pak Firdaus, apakah ada di sini? Oh, maaf. Setelah Bu Safrida tadi Pak Yulip Hirman Rijal ya, Pak Yulip Hirman Rijal. Maaf Pak Firdaus, sebentar ya, Pak Yulip Hirman Rijal sebentar. Sepertinya luar biasa sekali webinar kali hari ini ya. Silakan Pak, ke pertanyaannya.
Saya Bu ya. Iya, iya Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama, ini kan pengelolaan kinerja ini didasarkan ke rapor pendidikan sekolah ya Bu. Nah, ini pertanyaan pertama ini lebih ke minta saran. Apakah lebih baik guru di satu sekolah itu memilih satu topik yang sama saja? Atau lebih baik berbeda seperti itu? Maksud saya, misalnya semua guru memilih penerapan disiplin positif semuanya gitu. Apakah lebih baik seperti itu atau berbeda-beda? Kemudian yang kedua, masih belum paham pengaruh tugas tambahan tadi. Tugas tambahan tadi ke pengelolaan kinerja ini seperti apa, mohon dijelaskan. Satu lagi Bu, akhir ini di tabel tabulasi ini kan ada yang paling atas nih, RHK-nya nomor 5, ini kan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Di kolom keterangan ini saya baca melalui kegiatan KKG atau komunitas belajar sebagai peserta. Nah, KKG yang di sini apakah boleh kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG secara offline atau harus KKG yang udah terdaftar di komunitas PMM seperti itu? Terima kasih. Oke, Bu Darlina. Bu Cut, mungkin boleh beralih Bu Cut? Iya, oke Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Maaf, terima kasih. Saya rasa penanya ini adalah penanya terakhir kita karena waktu kita sampai jam 5 Bapak Ibu. Luar biasa sekali Zoom hari ini, luar biasa. Memang penanya-penanya yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Pertanyaan pertama Bu Neneng ini dari Bapak apa tadi, mohon maaf. Pak Yuli. Iya, Pak Yuli ya, Pak Yuli. Ada 3 pertanyaannya, 4 bahkan nih. Tapi pertanyaan pertama, setahu saya tadi itu sama pertanyaannya dengan pertanyaan teman kita, yaitu rapor rapor pendidikan tadi, apakah kita pilihnya berbeda-beda atau boleh sama? Itu Bu Neneng. Saya rasa pertanyaan itu mungkin jawab kembali saja Bu Neneng biar tidak menjadi pertanyaan. Ya, boleh. Terima kasih. Saran saya Bapak, lebih bagus per semester itu dipilih satu untuk bersama, jadi lebih fokus. Iya, jadi jawaban Bu Neneng sarannya dipilih bersama berbeda-beda gitu ya Bu Neneng ya? Setuju. Iya, selanjutnya tugas tambahan. Tadi sepertinya pertanyaan Bapak Pak Yuli, beliau kurang paham Bu Neneng. Tugas tambahan di RHK. Ya mungkin itu Bu Darlina, itu lebih ke nanti penilaian dari kepala sekolah Bu Darlina ya. Iya, jadi konversinya ke predikat kinerjanya nanti. Ya, itu jawaban Ibu narasumber kita ya Pak Yuli. Selanjutnya RHK yang kelima, begitu Bu Neneng. Mohon maaf Pak Yuli, untuk pertanyaan nomor 3 ini kayaknya saya kurang fokus tadi. Bagaimana Pak Yuli RHK kelima? Ya, ini di tabelnya kan di kolom keterangan itu, Bu. Kan ada melalui kegiatan KKG. Oh iya. Melalui kegiatan KKG apakah harus terintegrasi dengan PMM gitu, Pak ya? Iya, betul. Oh iya ya. Silahkan Bu Neneng. Ya, sebaiknya iya Bapak. Karena komunitas belajar itu lebih bagus terdaftar ke PMM langsung dan anggota peserta juga masuk melalui PMM. Ya, tapi bagaimana? Bu Darlina ada sedikit ini, silahkan informasi. Tapi misalnya ada sekolah yang memang belum mendaftarkan ke PMM dengan alasan mungkin dengan kendala-kendala yang lain. Nah, ini komunitas belajar apabila dilaksanakan secara luring juga masih bisa
Jadi untuk poinnya Bapak ya, intinya ini dilaksanakan komunitas belajar di sekolah atau di kabupaten. Bagaimana Pak Yuli? Dengan jawaban Bu Neneng tadi sudah di, jelas ya? Kalau di level kecamatan gimana Bu? Lebih bagus lagi Pak. Bagus, bagus. Komunitas belajar semua diakui Pak ya, sertifikatnya ya. Baik tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, apalagi tingkat nasional apabila ada komunitas belajar yang Bapak ikuti. Iya, oleh karena itu tadi pesan dari Bu narasumber kita, sebenarnya kita tidak perlu mencari sertifikat itu ke tempat-tempat yang tidak jelas arahnya, karena kita sendiri bisa membuat pelatihan-pelatihan seperti itu. Gitu ya Bu Neneng ya? Ya, betul Pak. Iya, betul. Iya. Iya. Bu, mohon maaf bisa diulang jawaban nomor 1 dari Bu, pertanyaan nomor 1 saya tadi. Oh iya, rapor tadi Bu Neneng apakah berbeda-beda atau boleh satu orang satu sekolah menjawab satu? Disarankan itu satu topik untuk bersama Bapak. Tetapi jika sekolah besar, misalnya ingin mengubah 2 penilaian, Bapak boleh berbagi 10 orang guru mengambil topik 1, 10 orang lagi mengambil topik yang kedua apabila ingin diperbaiki. Tetapi saran saya lebih bagusnya fokus saja Pak, per 6 bulan sekali pilih 1. Nanti Juli sampai Desember kita lanjut lagi. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Satu lagi pertanyaan Bu. Link absennya Bu, Bapak Ibu, link absennya. Ya, ya. Sekalian sebentar. Satu lagi pertanyaannya. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita sudah menunjukkan pukul 5 sore. Memang luar biasa sekali webinar hari ini. Tangannya saja tidak turun-turun nih saya lihat Bu Neneng ya. Mohon maaf sekali, tapi tidak bisa semua untuk kita penuhi keinginan tunjuk tangannya karena memang waktu dan kesempatan jualah yang memisahkan kita Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali mungkin saja dalam Zoom dalam Jimit ini tidak terpenuhi semua keinginan. Silakan Bapak Ibu tulis saja pertanyaan di kolom komentar dan kolom komentar ini akan terrecord. Nanti apabila ada waktu kita akan menjawabnya Ibu Bapak ya. Ya, begitu saja mungkin. Halo Bu. Kami ya, Bu Rusna. Bu. Ya, ya. Hadirnya kayak mana? Oh, absen Bu. Kehadirannya. Ya, absennya Bu Cipusri silahkan ke. Iya. Ya, akan segera on the way Bu, Mohon maaf ya sebentar, on the way. Ya, saya tutup sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon di mute sebentar. Jadi cak mana kan mohon di mute sebentar Bapak Ibu. Pak Irfan buka punya saya kok saya pun di mute-nya. Ya, terima kasih atas terima kasih Bapak Ibu. Yang nggak bisa login gimana Bu? Padahal udah daftar dan juga udah lihat live di YouTube gimana? Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar nanti akan diberitahu ya Bapak Ibu. Saya tutup dulu, saya selaku moderator. Terima kasih atas partisipasinya selama kita mengikuti virtual ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan narasumber tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini di dalam virtual ini sangat luar biasa sekali guru-guru Indonesia, khususnya Aceh ya, ingin mengupgrade diri ke arah yang lebih bagus lagi. Terima kasih, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila nama Bapak Ibu salah dalam penyebutan, saya mohon maaf, saya akhiri dan saya kembalikan ke host kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak dan Ibu beri aplaus dulu untuk pemateri dan moderator kita pada hari ini. Bapak dan Ibu terima kasih banyak sudah terus bersama kita. Sedang kita kirim. Ya. Oke, sudah kita link absennya sudah ada sekaligus Bapak Ibu ya, sekalian kita menutup acara.
Nah, Bapak dan Ibu, untuk berkati acara kita, mari sama-sama kita akhiri juga dengan pembacaan doa, yaitu dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Izin saya terlebih dahulu kan sebuah pantun, kemudian pantun ini bisa diingat dan bisa dibawa pulang ke masing-masing Bapak Ibu. Tolong diwujudkan. Saya akan memberikan sedikit. Mana link absennya, Bu? Sudah Bapak, sudah dikirimkan link absennya. Oke, Bapak dan Ibu, saya tutup dengan sebuah pantun. Di mana, Bu? Pergi bekerja ke rumah mantan, di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Absennya mana, Bu? Saya Mas pada hari ini Bu Sri Ilha undur diri Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Pantau terus kami dalam kegiatan komunitas penggerak Kabupaten Aceh Selatan dan jangan lupa terus bergabung bersama kami. Demikian saja kita pada Billahi Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, link absennya sudah dibagikan. Silakan di ini ya Bapak Ibu ya. Silakan link absennya. Link absen ada di chat. Iya, link absen ada di chat grup kita, di tempat sini dan juga ada mungkin di grup.